Itu kan menunjukkan bagaimana Nabi itu meletakkan visi yang luar biasa dan bagaimana respon sahabat. Tak ada satupun sahabat itu yang dalam kita baca itu yang kemudian mimpi nih ya misalnya gitu ya, yang nyincir lah dengan itu. Bagaimana kita bisa akan mengalahkan ini sementara. Nah, apa yang membuat gitu. sahabat-sahabat itu demikian yakinnya gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas tanda-tanda luar biasa saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih seputar Maulid Nabi. Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dalam beberapa rujukan itu mengatakan bahwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada peristiwa-peristiwa penting di dalamnya ya. Antara lain Istana Kisra berguncang. Disebutkan pada malam kelahiran Rasulullah SAW, Istana Kisra berguncang hingga 14 balkon menara kecilnya itu runtuh. Dan kemudian padamnya api Majusi yang menyala lebih dari 1000 tahun. Termasuk surutnya Danau Sawah ya, Buhairat Sawah ini terletak di provinsi Irak bagian selatan sekarang ini ya. Ini kemudian dianggap oleh para ulama sebagai tanda Islam itu akan muncul menjadi peradaban yang kuat, mengalahkan peradaban yang lama. Ditambah lagi ada mimpi penasihat Kisra yang dia melihat unta-unta besar itu menyeberangi sungai Tigris dan Eufrat lalu menyebar ke negeri Persia ya. Unta-unta besar itu biasanya indikasinya itu ke orang-orang Arab pada waktu itu. Nah, bagaimana Ustadz Ismail membaca penjelasan para ulama ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan penjelasan itu benar karena kemudian terkonfirmasi oleh sejarah. Ketika Islam datang itu bukan di ruang kosong, sudah ada peradaban di sana, bahkan ada dua adik kuasa, Romawi di barat, Persia di timur. Dan Islam dia ketika terus berkembang, maka tak pelak dia akhirnya bersentuhan dengan dua adik kuasa pemegang peradaban itu. Persentuhan pertama Islam dengan kekuatan Romawi terjadi pada 8 Hijriah. Pada perang Mu'tah, ini perang sangat dahsyat di mana 5.000 kurang lebih pasukan Islam itu berhadapan dengan 250.000 itu. Mu'tah itu sekarang kota kecil di Yordan dan dimenangkan oleh pasukan Islam. Oleh karena pasukan Romawi yang segitu banyak dengan persenjataan lengkap, dia mundur dari medan laga. Kemudian persentuhan Islam berkembang terus dan akhirnya juga bersentuhan dengan kekuatan Persia. Pertama kali pada 15 Hijriah, kalau persentuhan dengan Romawi Nabi masih ada, bahkan Nabi masih memberikan assignment khusus kepada para sahabat ketika itu. Yang menjadi panglima perang itu Zaid bin Harisah, kalau gugur itu Ja'far bin Abi Thalib, kalau gugur Abdullah bin Rawaha, dan kalau gugur, dan betul tiga-tiganya gugur, kemudian panglima dipilih oleh pasukan dan terpilih Khalid bin Walid, dan dialah yang kemudian yang pada 5 tahun sebelumnya 3 Hijriah itu masih berhadapan dengan Nabi pada perang Uhud. Kali itu dia justru memenangkan pasukan Islam melawan Romawi. Perang Al-Qadisiyah itu pertemuan pertama kali antara kekuatan Islam dengan kekuatan Persia. Itu pada 15 Hijriah di bawah Umar dengan panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya juga Persia bisa ditaklukkan. Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama memahami atau menafsirkan tanda-tanda pada saat Nabi lahir itu atau peristiwa-peristiwa yang bersamaan dengan kelahiran Nabi itu terkonfirmasi oleh sejarah dan pada akhirnya memang betul keperadaban Persia akhirnya tergulung oleh Islam. Begitu juga dengan Romawi, utamanya Romawi Timur
Puncaknya pada saat Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada 1453. Memang bersisa Romawi Barat, tapi Romawi Barat juga tidak bisa terus berjaya, dan sejarah kemudian mencatat paling sedikit 700 tahun peradaban Islam itu tegak, paling sedikit. Itu menurut para sejarawan sebagai the golden age. Tapi kita percaya bahwa peradaban Islam itu lebih lama dari 700 tahun. Ya, gitu. Bahwa Islam itu tidak bisa dipisahkan dari peradaban dunia yang besar itu juga kalau kita lihat kan sudah disampaikan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan ketika di Mekah ada surat yang menceritakan bagaimana Romawi itu dikalahkan oleh Persia, kemudian Persia dikalahkan lagi oleh Romawi ya. Termasuk ketika dalam perang Uhud itu ada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan. Kemudian Rasulullah memecahkannya sambil mengatakan Persia akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan. Artinya kalau kita lihat Rasulullah sudah memberikan visi kepada umatnya ketika kita itu masih kecil. Nah, bagaimana membangun visi ini saat sekarang ini, Ustaz, dalam kondisi umat sekarang yang bisa disebut secara walaupun jumlah kita besar tapi posisi kita memang sangat menyedihkan. Bagaimana membangun visi seperti itu? Nah, disitulah letak masalah utama yang dialami oleh umat ini hari. Umat besar tapi visi kecil. Sementara dulu umat bahkan masih di masa Nabi itu kecil, bahkan sangat kecil, tapi punya visi besar. Nabi mengatakan menjelang perang Khandaq itu latuf tahanal Konstantinia, pasti akan ditaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kota Romawi Timur, sebuah kota yang terbukti lebih dari 1100 tahun itu bisa bertahan dari lawan dari manapun datangnya. Artinya ini bukan satu kota yang kalau bahasa anak muda sekarang itu kaleng-kaleng atau ecek-ecek gitu. Tapi Nabi mengatakan pasti gitu. Itu kan ada dalam Nun Tauhid. Pasti akan ditaklukkan. Dan itu diucapkan pada saat umat itu justru dalam keadaan yang sebenarnya relatif lemah. Perang Khandaq itu kan perang di mana lawan-lawan kaum muslimin pada waktu itu bersekutu. Karena mereka merasa tak mungkin bisa menang mengelabui umat Islam meskipun baru tumbuh itu sendiri. Karena itulah mereka bersekutu, ini disebut perang Ahzab kan. Artinya umat Islam pada waktu itu menghadapi lawan yang tangguh. Tertekan secara militer, tertekan secara politik, secara psikologis. Tapi lihatlah, Nabi meskipun menghadapi situasi begitu, dia tetap meletakkan visi besar. Bahkan sangat besar. Ibarat kata ini hari kita itu mengatakan pasti akan ditaklukkan New York atau Washington. Pasti akan ditaklukkan London. Saya sering memberikan social experience, katakanlah begitu. Eksperimen maksudnya. Berani nggak kita ini sekarang ngomong begitu? Terbukti kita bahkan mengatakan punya pikiran kayak gitu aja nggak berani. Itu kan menunjukkan bagaimana Nabi itu meletakkan visi yang luar biasa dan bagaimana respon sahabat. Tak ada satupun sahabat itu yang dalam kita baca itu yang kemudian mimpi nih ya misalnya gitu ya, yang nyincir lah dengan itu. Bagaimana kita bisa akan mengalahkan ini sementara? Nah, apa yang membuat sahabat-sahabat itu demikian yakinnya gitu? Inilah tauhid yang sangat kokoh. Inilah tauhid. Nabi itu membina para sahabat itu dengan tauhid yang kokoh. Dan tauhid yang kokoh inilah yang sekarang ini justru bermasalah. Yang membuat akhirnya seperti Ali bin Abi Thalib bilang, kita ini percaya kepada sesuatu yang belum tentu, sementara kita justru ragu kepada yang sudah pasti gitu. Apa itu? Pertolongan Allah itu kan sudah pasti. Yansurkumullah fala ghaliba lakum, itu kurang apa gitu. Kalau Allah menolong kalian, maka tak akan ada yang bisa mengalahkan. Pertanyaannya yakin kita tidak, dan pantas berani kita itu memantaskan diri untuk ditolong oleh Allah. Lah bagaimana kita akan ditolong? Berani aja enggak. Berpikir tentang perjuangan itu enggak, berpikir tentang visi penaklukan seperti tadi juga enggak. Bagaimana mau ditolong kan gitu. Ya, kalau ada anggapan itu memikir itu terlampau jauh. Kita punya banyak masalah di sini. Itu bagaimana menjawabnya Ustaz? Perang Khandaq itu perang penuh masalah. Harus membangun parit dalam waktu cepat.
Musuh juga di depan mata. Di depan mata. Parit itu kalau di ukuran sekarang kira-kira 8 kilo. Lebarnya itu 5 meter, dalamnya itu 3 meter itu. Tidak ada beko zaman itu, harus dipakai gancu. Dan kita tahu bahwa tanah di Madinah itu tanah yang penuh dengan, kalau bahasa geologinya itu batuan beku yang tidak bisa mudah dipecahkan. Itulah peristiwa itu kan yang Nabi itu kemudian memecahkan batu itu karena memang saking sulitnya. Jadi mereka itu menghadapi menghadapi keadaan yang faktual waktu itu. Tapi kan tidak kehilangan arah gitu. Sama juga kita menghadapi banyak sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Tapi mestinya kita juga tidak kehilangan Apa pentingnya visi besar itu? Dia akan menggerakkan arah perjuangan. Dia akan menjadi apa yang disebut itu prime mover gitu, penggerak utama gitu. Jadi para sahabat dulu itu tidak pernah hilang pikiran dari hadis Nabi yang memastikan Konstantinopel akan ditaklukkan. Dan ini pula yang dirasakan oleh Muhammad Al-Fatih. Ketika kepadanya disampaikan satu hadis ini saja, itu nempel dia. Dan dia ingin seperti yang disebut oleh Nabi. Fala ni'mal amir amiruha, fala ni'mal jais dzikal jais. Dia ingin menjadi sebaik-baik panglima, yaitu yang menaklukkan Konstantinopel. Coba kalau Nabi itu tidak mengucapkan itu, orang tidak akan mengerti bahwa itu memang harus ditaklukkan dan bisa ditaklukkan. Gitu. Dan terwujudnya visi besar itu akhirnya mengurai persoalan kecil. Jadi ada ahli hikmah mengatakan begini. Kalau Anda itu tidak berpikir perkara-perkara besar, pasti Anda itu akan terkungkung oleh pikiran-pikiran kecil. Dan itu betul. Nah itu. Dan umat ini sekarang kayak begitu keadaannya. Terakhir Ustaz Ismail, kalau kita lihat kabar gembira Rasulullah SAW, saya kira ada dua hal ya. Pertama, akan ditaklukkannya Roma setelah Konstantinopel. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga dalam hadisnya mengatakan sumatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Bagaimana kita mensikapi janji Rasulullah ini? Janji Rasul itu janji Allah. Karena tidak mungkin Nabi itu berjanji tidak berdasarkan wahyu Allah atau bukan wahyu Allah. Dan janji Allah itu hak. Inna wa'dallahi hak. Dia hak artinya ini benar dan benar juga akan terwujud. Karena Allah itu tidak punya iroda untuk mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan pernah tidak punya kudroh atau kemauan untuk menepati janji. Jadi itu pasti. Nah, yang jadi soal itu bukan janjinya, tapi sikap kita menghadapi janji itu. Itu satu. Dan yang kedua, janji itu pasti janji bersyarat. Seperti in tansurullaha yansurkum. Allah itu pasti akan menolong kita, tapi dengan syarat engkau betul-betul menolong Allah gitu. Muhammad Al-Fatih memahami bahwa dia akan ditolong oleh Allah kalau dia betul-betul berjuang ikhlas lillahi ta'ala, menaklukkan benteng itu untuk Allah, lillah. Dan mempersiapkannya secara rasional gitu. Dia menyiapkan 250.000 pasukan, dia memikirkan strateginya sampai ketemu strategi untuk menembus teluk Tanduk Emas itu dengan menaikkan 72 kapal melintasi Bukit Galata. Itu semua adalah cara-cara yang dia temukan sebagai bagian dari pertolongan Allah itu gitu. Nah, ini hari penting bagi kita untuk satu memiliki visi dan yakin akan visi dan visi itu tumbuh dari janji Allah, dari janji Rasul tadi itu. Bahwa selepas Konstantinopel, Roma itu di mana? Di Italia sekarang ini gitu, di Eropa Barat pasti akan ditaklukkan. Dan kemudian yang kedua mestinya membawa kita mengarah ke sana dengan seluruh sumber daya yang kita punya, ikhtiar yang mentok. Gitu. Sebagaimana dulu Rasulullah dan sahabat-sahabat juga mempersiapkan itu. Cuma ada satu hal, bahwa Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan itu dalam kehidupan Islam, menaklukkan Konstantinopel dalam kehidupan Islam. Ada khilafah waktu itu. Meskipun di situ itu dia kesultanan, tapi kesultanan yang juga di bawah kekhilafahan. Nah, begitu juga kita mestinya bahwa kita akan memiliki kekuatan besar kalau kita punya payung yang sekaligus juga payung ini akan menjadi jalan untuk menaklukkan juga atau mengembalikan tanah Palestina. Nah, ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi tanda-tanda besar kelahiran orang besar, orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Sejak kelahiran Rasulullah SAW,
sesungguhnya telah ada tanda-tanda bahwa umat Islam ini akan memimpin dunia. Dan itu terbukti setelah Rasulullah SAW memimpin dunia dan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Ada janji-janji dari Allah dan Rasulnya yang bisa kita realisasikan, bukan dengan berdiam diri, tapi dengan memperjuangkannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.